Assalamualaikum semua, kaum rebahan, rekan-rekan kultivator, para penatua, dan master sekte. Jangan lupa memakai headset sebelum mendengarkan. Langsung saja ke ceritanya. Sial, di mana labu, pedang, istri dan celanaku. Pagi-pagi sekali, mendengar lolongan serigala di langit, aku tahu itu adalah Kaisar Kera Kecil, Long Jie dan Queen Yu tak bersumpah keras sambil melompat naik dan turun. Tiga pria kulit hitam kehilangan barang-barang mereka setelah bangun tidur. Kenapa kamu marah? Kenapa bangun pagi-pagi dan melecehkan seperti itu? Itu tidak etis. Dua orang melihat seekor cacing, seekor monyet dan seekor sapi bodoh, karena penulis sedang dalam suasana hati yang baik. Tiga elemen, naik 1.000 ombak, seruan kutukan bergema dari pegunungan, ombaknya tinggi. Dua, tiga mata pelajaran berhenti, kemarahan muncul. Mereka mencari seseorang untuk bertarung. Sebuah geng besar tiba dan mereka dikepung. Sekelompok orang menyerang tanpa henti sampai hampir semuanya mati. Usai ditampar, bayi itu diikat ke bola dan digantung di pohon bengkok di bawah gunung. Benda itu terlihat bergoyang dan bergoyang tertiup angin, menciptakan pemandangan indah Tianting Xiansan. Di puncak gunung, Nam Debak Tan terdiam. Ye Chen mengenang. Bea Cukai sering menanyakan tentang barang yang hilang. Pada saat itu, semua yang dia katakan adalah benar. Ini adalah binatang yang sangat kuat. Barang-barang yang hilang diambil oleh Ming. Baik untukmu, dia mengundangnya. Di puncak gunung, para perompak berbagi harta dengan berbaris. Pencuri tetaplah pencuri. Xie Yun menempatkan bola naga di bawah matahari. Si Tunan memeriksa pedang emas yang patah dan mengenali pedang tirani Ye Chen. Buddha yang welas asih, turunlah ke jalan, kata Buddha. Long Nat dan Long Fo tiba, wajah mereka cerah. Kedua artikel ini kurang ajar. Mereka membawa tas mereka dan langsung menetap tanpa mencuri poin. Cewek sapi, cambuk naga, cambuk monyet kecil, semuanya baik-baik saja. Xiong Er berbicara dari puncak gunung, menatap Queen Yu dan yang lainnya. Saya lega melihat orang-orang muda berwajah panjang. Orang-orang tua mengelus janggut mereka. Aku ingin pulang, kataku. Queen Yu dan yang lainnya hampir menangis, di mana langit. Ini sarang pencuri, 50 juta orang tak tahu malu. Ye Chen memandang Yun Feng tetapi diabaikan. Saya memperingatkan Anda tetapi Anda tidak mendengarkan. Perilakuku. Tawa keras bergema, 5 orang agung datang. Raja Zhou Agung, Raja Iblis Kui Yujiang, Neter Yama, Hantu, Darah, dan Raja Iblis. 4 dari 5 ditemukan oleh Ye Chen. Tentang iblis, saya tidak tahu tentang reinkarnasinya. Raja dari dinasti tidak sempurna, serta Raja Dewa Shen Xuan Feng, pemakan jiwa, Raja Roda Dharma, dan Raja Kutukan Penyihir. Maaf, Anda tidak dapat melihat 9 raja bersama, dan Kaisar Dacu yang menakutkan harus lebih kuat. 5 orang meletakkan tangan mereka di bahu Ye Chen, menyegel akar penyebab kegagalan, menunda penuaan. Mereka benar, Ye Chen bukan yang terkuat dari para kaisar Grenchu, tapi dia yang paling keren. Tanyakan kaisar dari dinasti Zhou yang agung, yang menjadi kaisar sebelum usia 50 tahun, dan apakah dia membantai kaisar yang sebenarnya. Ye Chen cukup berbakat dan pantas mendapat nama. Raja bergabung, foto ini sangat mengesankan. Ye Chen terbatuk, napasnya menyiksanya. Sementara itu, hasilnya akan diputuskan setelah dunia menjadi tenang. Ye Chen tersenyum dan mengeluarkan 5 harta magis untuk 5 raja. 2 pedang, tungku perunggu, tombak perang, dan cermin ajaib berdarah. Orang suci yang agung, rampasan pencuri jalanan, peninggalan kuno. Di mana Santo Agung itu? Menjemput, Diep Den Fan, Great Saint Soldier bisa didapatkan. 5 raja tidak percaya omong kosong Ye Chen setelah mengambil 8 prestasi yang dicuri. Pada akhirnya tidak masalah. Diep Den mendorong 5 prajurit hebat, balas dendam akan datang, dan mereka diperlengkapi dengan sebaik-baiknya. Karena Tuhan memberikannya, aku akan menerimanya. 5 raja masing-masing memegang senjata mereka. Mereka berlima berjalan-jalan bersama, setelah pergi, yang lain terus mendaki Gunung Jade, termasuk Kenon Wusan, Wuya Daois, Three Elderlings, Niu Sisan, Xiao Feng dan Mo Yuan. Ye Chen mengenakan ramuan ajaib berbentuk hati untuk menghangatkan hati lamanya tanpa ditolak. Dia tidak pernah pelit. Artefak magis yang disapunya adalah hadiah yang didambakan. Hadiah sama dengan grafik pelatihan.
Seseorang seperti Dan Cheng sama dengan mood alkimia. Misalnya, teknik pembunuhan yang diajarkan kepada pembunuh akar rhubarb, yang menganggapnya baik meskipun tidak ada gunanya baginya. Dia duduk lagi bersila, tertegun, tidak tahu apa yang dia lakukan, pemikiran. Saat malam tiba, sosok cantik jatuh di atas Yun Fei. Dia mengenakan gaun putih seperti peri tanpa debu. 3.000 riak sutra biru seperti air, dengan benang-benang yang dihiasi awan ilahi. Di bawah bulan, Chu Lingyu adalah kecantikan yang melamun. Sage dan murid dari keluarga Tianzong Dewa Chu Utara. Ye Chen menemukan dirinya sebagai murid sejati Dewa Pedang, tetapi tidak pernah menemukan ayahnya Chu Changzong, leluhur Tianzong. Melihatmu menjadi tua selalu mengingatkanku pada Hong Chen, kata Chu Lingyu sambil mengambil manik jiwa dan menyatukannya ke alis Ye Chen. Di matamu, aku adalah bayanganmu dari awal hingga akhir. Dipper tersenyum tanpa menolak. Chu Lingyu tersenyum dan menarik tangannya. Kamu yang optimis di antara orang banyak. Ye Chen mengeluarkan pedang merah. Pedang berdentang dan aura jurang bersinar. Diukir dengan rune kuno, Burning Ji Sword memiliki kekuatan yang luar biasa. Kenali dia. Ye Chen menyerahkan pedang pembunuh itu kepada Chu Lingyu dengan harapan cerah di tanganmu. Chu Lingyu menerimanya dan memasukkannya ke dalam sakunya, lalu perlahan berbalik. Setiap gerakan, titik ilusi terasa, suara kabut. Pedangmu akan berlumuran darah musuhmu. Aku percaya. Dia peran batuk kering, batuk darah, kehilangan usianya. Kemudian pasangan muncul, termasuk Wei Wenzuo, Dongfang Yuan, Nangong Ziyue dan Zhao Ziyun. Li Xiao, Bai Susu dan anak-anak mereka, termasuk Susilin, hadir. Keluarga unik dengan kombinasi setan ular, manusia, dan dewa. Nah Susilin, bayinya melihatnya. Dia baru berusia lebih dari 200 tahun dan setengah cerdas. Ying Xinghai menurunkan kuil Jinsan dan membentuk pasangan yang penuh kasih yang sekarang memiliki hubungan yang positif. Sebuah keluarga yang terdiri dari 3 orang bersyukur, tetapi banyak yang bersalah. Buddha bintang itu menyebalkan. Ye Chen juga berpartisipasi dalam menekan Wu Zishan dengan memprovokasi Buddha, sehingga segel Buddha muncul setelah 100 tahun. Larut malam, Da Chu Huangyan dan peneliti Ning Kai Chen ada di sampingnya. Ye Chen tercengang melihat Da Chu Huangyan, yang berasal dari keluarga kerajaan dan dijuluki Ekor 9. Dia kuat dan kejam, Ning Kai Chen, tidak diragukan lagi. Ye Chen terkejut dengan kejutan itu. Chu Huangyan tampaknya adalah orang yang tenang. Darah biasa, mulai berlatih Taoisme 200 tahun yang lalu. Dia pintar bersama Da Chu Huangyan dan menunjukkan bakatnya dengan gerakan punggungnya. Xiao Sheng menyapa kakak laki-laki. Ning Kai Chen tersenyum dan membungkuk. Etika itu baik. Para biksu tidak lupa untuk bersikap sopan dan meminta dipanggil kakak, meskipun dia lebih tua. Ye Chen tersenyum pada paman tertuanya yang terdengar canggung dan berterima kasih atas pencapaiannya sehingga dia tidak akan menyesalinya. Kejuaraan ditolak. Latihan keras. Kamu mengajar dengan baik. Ning Kai Chen tertawa. Mereka saling memandang sementara Da Chu Huangyan tetap diam dan tidak berbicara. Setelah 10 detik, dia diam-diam menyerahkan paket itu kepada Ye Chen. Sebuah tas cantik dengan ukiran rubah di atasnya. Ye Chen kaget dan mendongak beberapa kali. Xiananer Fox sudah mati. Saya memiliki potret Anda sebelum saya pergi, kata Da Chu Huangyan. Saya mendengar bahwa tubuh tua Ye Chen bergetar. Dia mengerti alasannya tanpa bertanya. Bug of Xianer Fox, peninggalan masa lalu. Kenangan melawan peri rubah dan iblis hutan membanjiri pikirannya. Rubah diberkati di Yudu 200 tahun yang lalu dan mengalami reinkarnasi ke-9-nya. Berkat perlindungannya, dia selamat dari serangan siang. Sebab dan akibat dalam kegelapan. Dia selamat dan dibayar dengan nyawanya. Tidak ada hutang. Sebab dan akibat menghilang setelah kematiannya. Dia membuka amplop itu, ada simbol perdamaian dengan sosok Ye Chen. Ye Chen tanpa sadar menoleh untuk melihat, tetapi ketika dia melihat orang ini datang, dia terkejut, karena wanita ini benar-benar Ruotian Suzaku. Dia juga terkejut, itu adalah basis kultivasi Ruotian Suzaku yang melampaui Raja Suci dan menjadi orang suci yang hebat. Ruotian Suzaku terkekeh, dengan kebaikan para senior dan kebaikan para wanita, semakin kagum pada Ye Chen muda. Ruotian Suzaku berkata, menunjuk ke dahi Ye Chen, sayangnya, raja semua orang tidak ditemukan. Ye Chen tersenyum, mau tidak mau melihat ke dalam tubuhnya, hanya untuk melihat bahwa Ruotian Suzaku telah mengukir naskah rune kuno ke dalam jiwanya.
Xuan Chen dan Kaisar akan senang jika mereka tahu. Tak perlu dikatakan, mereka yang datang adalah Xie Yun, serta Nian Wei dan Mu Wanxing. Dengan kata lain, mereka yang datang semuanya adalah murid dan tetua dari 3 sekte. Xuan Chen adalah leluhur dari 3 sekte, dan Selir Yan adalah leluhur dari selir kekaisaran, dan dia juga dianggap sebagai leluhur. Patungnya berdiri di atas 3 sekte dan diabadikan dengan cara yang sama seperti Xuan Chen. Saat itu, melihat nenek moyang Yanpi di negeri asing, suasana hati ini sangat melamun dan ilusi. Dalam beberapa tahun terakhir, Huyan Den dinobatkan sebagai kaisar, dan mereka tidak mengurangi banyak hal. Terutama Raja Darah, musuh bebuyutan Xuan Chen saat itu. Dia hampir menghancurkan Xuan Chen beberapa kali, membencinya. Ruotian Suzaku tersenyum, dia tidak mengingat dendam ini. Harus diketahui bahwa saat ini, Dai Chutin Din bahkan tidak memiliki setengah raja, tiba-tiba seorang suci yang agung muncul, masih seorang suci yang mengerikan. Mereka melihat Zhou Tianyi seperti yang mereka inginkan dan tidak bisa menahan tangis. Banyak hal yang tidak dapat dirakit dan sulit ditemukan. Menjelang fajar, 1 atau 2 orang masih bercerita panjang lebar. Gimana caranya bilangnya, ada naga dan T-Rex. Lingua kecil dan pangeran T-Rex hadir dengan status mulia. Klan Tyrannosaurus terpecah dan ayahnya disegel. Kedatangannya membuat langit ramai, orang berebut menyodok perutnya, namun kehilangan semangat. King Long, Long Ji, Long Yi, Long Wu, Chang Long, naga biru, Tyrannosaurus, dan 2 jiwa naga kuno Taiksu. Kelima naga berdarah, bersaudara dan berasal dari nenek moyang prasejarah. Klan Tyrannosaurus ada masalah internal, ayahmu di mana? King Long menatap Lingua tanpa menyipitkan mata. Tidak akan memberitahumu. Lingua menggelengkan kepalanya sambil melihat ayahnya yang santai. Semua orang tahu ayahnya sudah aman. Tyrannosaurus Rex tak disebut, 80% menyembunyi untuk pulih vitalitas. Ye Chen merenung. Lingua kecil tidak mampu menyelamatkan Tyrannosaurus Rex sendirian, diperlukan ahli untuk membantu. Ahlinya tinggi, pengunjung sering berkunjung, istana surgawi adakan perjamuan lagi. Lingua baru tiba, sangat emosional setelah mendengar tentang Ye Chen dan biksu terkenal yang juga mengenalnya, sehingga ia datang sendiri. Saya terharu melihat banyak kerabat di negeri asing dan ingin menangis. Saya juga menemukan 2 orang untuk melatih tangan mereka. Setelah perjamuan, pengadilan surgawi Chu Agung tenang. Di gerbang nantian masih ada orang, termasuk biksu asli Xuan Huang dan biksu dari bintang-bintang lainnya. Mereka kagum dan ingin melihat kekuatan sekte di gerbang Tian Su lapar. Namun, teknik rahasia klan naga kuno Taiksu menghalangi mereka melihat apapun. Hasilnya, mereka datang dengan sia-sia. Setelah 9 hari hening, pada hari ke-10, Hong Chengsui membawa berita gembira. Ren Huang berhasil menemukan tempat persembunyian musuhnya, namun penguasa pengadilan surgawi masih terpecah dan roh pembunuh tak terkendali. Hong Chengsui membuat kota kuno dengan menyerahkan tirai air. Identitas orang yang bersembunyi di dalam dapat diketahui. Ye Chen di depan tirai air, mata keruh dan cahaya dingin, 3 orang memimpin. Menurut intelijen, harus jadi Dewa Taiking, Yuhua, dan tertinggi. Hong Chengsui bilang, selain mereka, hampir 100 orang adalah pengikut mereka. Barisan kuatnya seperti apa? Tanya Ye Chen. 3 raja semi suci, 80% orang suci, dan sisanya orang bijak semu. Tidak ada raja suci atau orang bijak agung. Tangkap dan hancurkan, jangan bunuh. Perlu bongkar tempat istana Taiking, Yuhua Senchao, dan kota tertinggi dari mereka. Ye Chen memerintah, para masternya menunjukkan cahaya dingin. Strategi lama, tekanan tempur kuat dan pertarungan cepat-cepat. Ketika percakapan berakhir, lebih dari 1000 penguasa surga bergegas masuk ke gerbang, termasuk 5 Raja Zhou Agung, keturunan Kaisar, Naga 1, Naga 5, dan Xie Yun. Pengadilan surgawi secara konsisten menghilangkan kekuatan pertempuran, dan dengan Raja, Kaisar Selatan, dan orang suci utara, adalah hak. Beberapa hari yang lalu saya punya komitmen, sekarang saya merasa benci dan ingin likuidasi. Ye Chen seperti patung, dengan tenang melihat ke kejauhan, matanya keruh. Meskipun dia belum meninggal, dia telah mempersembahkan semua miliknya. Kuali besar, langit merah dan pedang semi-kaisar. Hong Chengsui bertanya apakah dia aneh dengan senyum lembut. Ye Chen bangun dengan depresi. Di masa lalu, dalam perang, Anda selalu memimpin tim Anda.
Penguasa istana Celestial selalu memimpin. Sungguh sia-sia, akan menjadi beban. Kamu adalah perwujudan sempurna dari pahlawan senja. Hong Chengsui tertawa kecil sambil menghela nafas. Kamu tidak tahan. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum, ada bakat di surga. Jika satu Ye Chen jatuh, ribuan lainnya akan bangkit, putri salju. Ye Chen tersenyum, berterima kasih atas bakat hebat Chu. Setelah reinkarnasi, bakat luar biasa akan muncul, kelebihan dan kekurangan akan berkembang. Tanpa Ye Chen, mereka bisa membantu langit, dan bintang Dacu akan sangat terang. Itu adalah istirahat. Hong Chengsui menekan Ye Chen ke kursi rotan, dan Yu menyisir rambut putihnya dengan sisir kayu. Tuan, saya juga merawat rambut orang tua itu. Hong Chengsui mencari bayangan Hong Chen pada saya. Ye Chen tersenyum, Hong Chengsui tersenyum dan menyisir rambutnya, dan matanya kabur, seolah-olah dia adalah Hong Chen. Yu Nufeng terdiam, sesekali batuk. Kata-kata dibagi menjadi dua. Pemilik Tindin telah meninggalkan Tindin dan memisahkan kota kuno menurut rute yang telah ditentukan. Kota kuno Zhongzhou dan Gurun Barat, di pertemuan Sisu. Kota kuno Sisu terpencil dan sedikit diketahui. Namun, saat fajar, kota menjadi hidup. Banyak teriakan dan orang-orang di sini. Pertapa Gurun Barat mengajarkan Dharma. Sebuah kastil kecil di kota, dilindungi oleh penghalang misterius, adalah tempat tinggal Tai King dan dewa lainnya. 10 hari telah berlalu, dan tidak ada gerakan di pengadilan surgawi Zhou Agung, kata Tai King San. Banyak orang takut keluar, tidak ada raja suci. Banyak, naga perkasa mengalahkan ular. Klan besar akan terlihat keren. Setiap wanita di istana surga itu cantik. Mata anak dewa tertinggi itu cabul dan kotor. Apakah keluarga kerajaan sangat mencintai istri Ye Chen? Anak ilahi Tai King mengungkapkan gigi putih yang ganas dan menakutkan. Pagar yang buruk. Ketiganya terdiam saat dua kepala botak, naga satu dan naga lima, memasuki rumah kecil tanpa memperhatikan penghalang sebagai hiasan. Kendalikan ruang klan naga kuno Taiksu yang tak terkalahkan. Itu karena penghalang pediatrik. Siapa yang menunggu? Den Taitan bertanya, matanya menyipit, tidak memperhatikan penghalang. Idiot dari Chung Taitan, anak Tuhan. Pelacur berambut lurus dari tahun 80-an. Orang di tengah adalah aku anak Tuhan di kota tinggi. 3 peminum, 3 naga tidak bisa mendengar. Setiap orang memegang 12 gulungan, mengidentifikasi setiap gulungan satu per satu, mengukir karakter Dun Jiatian dan Dao Tian. Tripod bermasalah. Dewa Tai King terkejut saat melihat senjata ajaib Ye Chen. Pergi kemudian mereka semua berbalik dan ruang kekacauan muncul. Mereka curiga pengirimnya berasal dari pengadilan surgawi Chu Agung. Suara dingin muncul, ribuan sosok lapis baja dan kepala prajurit magis muncul di langit, senjata mematikan di tangan. Mereka bilang aku harus pergi. Orang-orang, 3 dewa terbentuk menjadi sebuah bola dan menghilang. Mereka melihat kaisar di selatan, orang suci di utara dan lainnya. Tidak ada yang terpengaruh oleh auranya. Xie Yun menunggu dengan sabar saat cahaya dingin menyala. Orang tua, tolong, Dewa Tai King dan yang lainnya berteriak. Jika Anda tidak bisa bertarung, Anda tidak bisa bertarung. Saya harus meminta bantuan. Anak muda, maafkan dan maafkan orang lain. Mereka akan menjawab panggilan mereka untuk meminta bantuan. Mereka memasuki kota kuno dan berkata dengan suara rendah, letakkan 9 klanmu. Xie Yun dengan tenang menjelaskan, bukan salah orang tua itu jika dia menggunakan kata-kata yang tepat untuk meyakinkanmu tunggu atau jangan menunggu. Dengan kata-kata yang penuh warna, lelaki tua berbaju ungu itu mulai terbang ke langit. Paksaan melayani sangat kuat, kelas Saint King, menyentuh Saint Bottleneck yang hebat, levelnya tidak dapat dibandingkan dengan Saint King biasa. Mereka mengintervensi dan menaklukkan ibu kota. Kaisar Selatan terkejut karena Sisu menyembunyikan rahasia yang begitu mengerikan. Kamu membunuh. Jika kamu melampaui perbaikan diri, kamu bisa bertahan hidup, kata lelaki tua berambut ungu itu. Para dewa Tai King dan mereka semua tersenyum sedih dan menggonggong sembarangan. Pria tua berambut ungu itu berhenti, mengelus janggutnya, dan memandang dengan dingin dan anggun ke 4 langit yang kosong. Jika kamu berhenti berkultivasi, aku tidak akan menghancurkan 9 klanmu. Xie Yun mendekati kematian. Pria tua berjubah ungu itu marah, menggunakan teknik rahasia mengangkat tangannya. Ling Tiangai bertanya kepada Xie Yun, rumah kekacauan itu naik ke langit. Ki dan darah Master Surgawi mengalir ke alas besar, yang berat dan liar,
menantang langit dan menusuk tangan Ling Tian. Pria tua berjubah ungu itu terlempar ke belakang, telapak tangannya terbuka dan tulangnya berdarah. Langit penuh dengan darah. Oke, pria tua berjubah ungu itu terbangun karena tekanan Saint King. Langit bergemuruh saat dia melihat ribuan manifestasi misterius dan terlarang yang berhubungan dengan Raja Suci dan juga terlarang. Chu Lingyu naik ke langit dengan Fen Ji di tangannya dan memotong Bima Sakti dengan pedang. Hancur ketika bentuknya berhenti, senjata magis yang diaktifkan di langit dihancurkan, termasuk pedang, tungku perunggu, dewa, cermin, dan segel harta karun. Semua senjatanya adalah prajurit dan orang bijak yang agung. Pria tua berjubah ungu itu tiba-tiba berubah, matanya bengkak. Kewarasan Raja Suci. Saya terkejut melihat para prajurit suci di langit. Saya tidak pernah membayangkan bahwa Saint Junne akan penuh dengan Saint Warriors dan ribuan trofi. Langit runtuh di bawah tekanan para prajurit bijak. Di tempat, lelaki tua berjubah ungu itu berlutut, dengan keras berlutut di atas Sutian, tubuhnya hancur, darah dan tulang beterbangan kemana-mana. Pria tua berjubah ungu itu berteriak, bangkit dan berlari, tanpa ada paksaan dari Raja Suci sebelumnya. Ribuan orang suci besar telah kembali dan dunia terkejut. Pria tua berjubah ungu itu tidak melarikan diri, tetapi berlutut lagi. Pada saat ini, berlutut, tidak bangun, Chu Lingyu menggunakan pedangnya untuk memotong Dao, dan biksu Raja Suci segera dimusnahkan. Fakta membuktikan bahwa banyak orang yang kuat, lalu bagaimana dengan Raja Suci? Pria tua berjubah ungu itu meraung, mengacak-acak bulunya, dan meraung histeris. Namun siapa sangka dalam waktu kurang dari 1 menit, pangkat Raja Suci akan lumpuh. Tanpa perlindungan, mereka bisa membayangkan nasib mereka akan lebih buruk daripada lelaki tua berbaju ungu itu. Semua orang telah ditinggalkan, aku benar-benar ingin menghancurkan 9 klan mereka. Melihat gambar ini, Nam Hoang dan Bak Tan sama-sama gemetar. Semua orang saling memandang untuk terakhir kalinya, lalu berbalik dan menghilang. Di langit maya, ribuan orang surgawi seperti dewa, berpakaian hitam dan memakai topeng. Roh jahat mereka membekukan dunia dengan kesucian es. Orang itu Gu Yue, biksu Luyu lari ketakutan, Xie Yun mengangkatnya. Raja suci, hampir suci. Namun, basis kultivasi hancur, mengapa kamu harus sedih? Apa ini? Tidak, satu raja suci dapat memusnahkan 1000 orang suci. Gue pasti lumpuh oleh kekuatan sihir yang mengerikan. Xie Yun dan perusahaannya mendominasi diskusi, diikuti oleh banyak penonton, 80% memiliki penampilan yang bagus. Xie Yun, tujuan perjalanan mereka. Siapa? Para penjaga sudah menunggu di depan pintu, Chu Lingyu menyerang dan memasuki rumah tua Yue. Penguasa istana suci menyerang dengan pedang mematikan dan mulai membunuh dan berteriak. Mereka adalah iblis yang membunuh begitu mereka memasuki mansion. Darah mewarnai seluruh mansion menjadi merah, lelaki tua itu terkejut dan tidak berani maju. Tidak, Gu Yue memutar matanya dan meronta, pupil matanya menyempit, dan meraung gila-gilaan. Yang ada di villa tewas semua kerabatnya juga jadi korban. Sakit, dihapus tanpa ampun oleh Xie Yun. Salahku, biarkan mereka pergi. Dosamu harus dibayar dengan darah. Aku akan mengatakan siapa yang tersinggung, bukan siapapun. Tafan berkata, aku tidak akan memberimu kesempatan. Terlalu lama, aku ingin kamu mati. Apakah Anda puas, setan? Anda setan. Konguyat menangis darah dan air mata, menunggu semua setan muncul. Hari ini saya pasti harus menang melawan 9 klan Anda. Tantangannya adalah bagaimana menghadapinya. Senyum Xie Yun ajaib, lehernya berputar bebas. Persingkat teks ini, Gu Yue marah, hatinya tenggelam, karena dia masih tidak mengerti penyesalan. Penyesalan tidak boleh sombong, memprovokasi, meminta untuk menghapus segalanya, menghancurkan keluarga. Dia meraung dan mengguncang bumi, makam mansion diangkat dan peti mati hancur berkeping-keping. Makam leluhur keluarga Gu Yue tidak ada yang selamat. Penonton terkejut, benci itu hebat. Tidak cukup hanya menghancurkan 9 klan, tetapi juga membangkitkan kuburan leluhur, 80% dari bulan kuno melakukan sesuatu yang tidak pantas. Aku yakin dia suka memprovokasi pembenci karena dia selalu bangga dengan orang yang lebih tua darinya dan suka bermain pranks. Apakah ini harganya? Orang tua menghela nafas, tetapi tidak ada yang berani campur tangan. Keluarga Gu Yue, contoh setan berdarah, dibunuh tanpa ampun. Tanpa setan,
Mereka tidak akan ada. Bagi mereka, iblis menggunakan darah dan tulang untuk berperang. Jeritan dan geraman terdengar saat Chu Lingyu melangkah ke depan umum. Dimusnahkan kapan? Saya tidak tahu. Para penguasa pengadilan surgawi itu dingin, di antara ribuan orang yang berlumuran darah. Semua bagian tubuh dan senjata mereka berlumuran darah. Orang-orang di sana adalah sura yang terbunuh di neraka. Aku gemetar melihatnya. Aku tidak akan membunuhmu, aku menghargai pekerjaanmu. Xie Yun pergi tanpa membunuh Gu Yue. Gu Yue masih berlutut, marah, menangis, tertawa, tidak bisa membedakan kenyataan dari ilusi. Biksu dari istana surga berjalan dengan jubah berwarna darah dan dengan wajah sedingin es. Hati mereka dingin, seperti yang dikatakan Jiu Xian. Ye Chen dan reinkarnasi sangat marah dan kekurangan darah untuk memadamkan amarah mereka. Mereka sadar bahwa darah akan diambil dari mereka dan siapapun yang mereka rampok harus membayar dengan darah. Pertemuan berlanjut dengan cepat dan ribuan orang kembali ke pengadilan surgawi, yang menjadi lebih stabil. Tai King dan Yu Hua yang abadi disegel dalam pilar tembaga dingin di tengah kegelapan langit. Palet batu tidak menjilat, tidak tahan dengan hati yang dingin. Ye Chen dengan tenang berdiri di atas gadis giok itu. Mulut dan wajahnya diukir di tulang. Seseorang hanya bisa menerima keterbatasan jiwanya, bisik Hong Cheng Sui padanya. Seperti yang diharapkan, kata Ye Chen singkat. Semua Dewa Phoenix, di dekat dataran tinggi batu yang turun dari gunung, hampir 100 orang dengan kepala gundul meraung, dan tangisan mereka nyaring seperti roh jahat dan main-main. Kematian tidak mengubah kenyataan, dan orang yang dicintai tidak ada. Yu Hua Sensi sulit untuk melarikan diri, memiliki senyum liar dan kecanduan yang menyegarkan. Ibu, si Tunan menyerang dengan pedangnya untuk membebaskan Yu Hua Sensi. Ayo pergi. Long Yilong dan si Tunan merebus daging dengan api besar di kuali besi besar setelah membuka kancing dan menggulung lengan baju di atas platform batu. Dia tidak bisa menerimanya, hahaha. Kata mereka, anak Dewa Yu Hua, yang tidak akan membiarkan segalanya menjadi lebih baik. Raut, patahkan mulut pelayan, potong lidahnya. Setelah matang, lidahnya menghilang ke dalam panci besi. Yu Hua Sensi terdiam, mulutnya penuh darah dan dia tidak bisa bernafas karena telinganya terluka dan terlihat baik-baik saja. Long Wu melemparkan telinga pelayan ke dalam panci besi dan memasak ayam besar. Yi besar kemudian menembak kepala adik laki-laki Yu Hua Sensi. Darah yang keluar tidak biasa. Kepala botak dan kedua lengan ditarik keluar dan ditempatkan di bejana besi bersama Yu Hua Sens. Kemudian tambahkan bahan-bahannya. Bulu mata Tuhan tidak digali, matanya menonjol. Saya tidak bisa bergerak berbicara, hanya terlihat bingung dan tersiksa. Meninggal sesaat setelah membuka matanya, ketakutan yang dahsyat namun, hidup tidak seburuk mati karena kutukan yang menyiksa. Long Yi Long Wu tidak normal. Pegang mangkuk kaldu, pegang mangkuk dengan satu tangan, buka mulutmu, tuangkan kaldu dengan putus asa. Ah, Dewa Tai King dan yang lainnya menyebalkan. Jiuxian tidak bisa berkata apa-apa dan terkejut dengan pemandangan yang mengerikan itu. Dragon Jie dan King Long tidak enak badan, wajah mereka merah dan sakit. Mereka telah melihat banyak kehidupan dan kematian, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat sesuatu yang begitu alami dan menakutkan. Orang-orang di pengadilan surgawi semuanya marah. Mereka tampak seperti patung batu tanpa emosi. Mengatakan, teriak putra Tai King, takut mengetahui kehendak pengadilan surgawi. Anak dewa tertinggi gemetar, tetapi tidak ingin menjadi anak bulu ilahi lainnya. Semua orang menemukan giginya, itu bisa dipotong dengan pedang. Pahala terbesar bagi mereka adalah kematian, yang menyiksa mereka. Long Yi Long Wu setuju, dan tidak ada gunanya mereka berdua melakukan hal-hal mesum. Ye Chen tidak bisa mencari jiwa, informasi mudah didapat. Meskipun metodenya tidak dapat diterima, dia hanya fokus pada hasil dan gila. Hong Cheng Sui harus disahkan oleh para dewa Tai King dan lainnya. Hamba ini, meski tidak bisa berbicara, masih memiliki tangan, gemetar, dan menulis serangkaian kata. Satu persatu, para biksu di istana surga penuh energi, darah mereka mendidih, dan mereka mendapat firasat bahwa perang besar akan segera terjadi. Hanya jika informasinya benar, dia dapat dengan tenang memberi perintah, karena setiap perintah yang dia berikan terkait dengan hidup dan mati biksu Dacu, masalah ini harus ditangani dengan sangat hati-hati. Dalam 9 hari terakhir, tidak ada satupun biksu dari surga yang menutup matanya. Ruotian Suzaku juga ada di sana,
dia adalah satu-satunya sage agung di istana hari ini, tapi dia tidak akan mengharapkan apapun. Hong Chengsui meletakkan cangkir tehnya, menurut informasi yang dapat dipercaya, 3 bangunan Yuhua Senchao, Istana Taiking, dan kota tertinggi tidak lagi berada di Xuanhuang, dan semuanya telah melewati Qinghai. 80% dari mereka kehilangan kontak dengan anak dewa mereka dan kemudian melarikan diri. Aku akan memberitahumu, aku akan melumpuhkan ular itu dan berlari cukup cepat. Kabar baik, Xie Yun menatap Hong Chengsui. 3 dari 7 tempat suci telah melarikan diri, tetapi Istana Kabut, Suaka Hukuman, Kamar Dagang, dan Sekte Sun Moon masih berada di Xuanyuan, dan tempat persembunyian mereka telah ditemukan. Slip batu giok rusak, seutas kesadaran melayang ke lautan dewa dari mereka yang hadir. Itu tidak buruk, dan saya terus mencari kemana-mana. Hong Chengsui tertawa ringan dan menghancurkan batu giok itu, benang lain dari kesadaran spiritual. Hanya beberapa hari kemudian, saya dapat menemukan setiap musuh di Huyan Hoang yang luas, dan saya dapat memberitahu Anda bahwa itu luar biasa. Saya tidak tahu, jika mereka mengetahui bahwa jaringan intelijen ini terdiri dari 10 juta orang, apakah mereka akan langsung terkejut. Diep Den memandang Queen Yu, penguasa pengadilan surgawi, dipilih secara acak, menangkap banyak. 100 tahun yang lalu, 3 dari 4 orang suci agung dihancurkan oleh Ye Chen, dan kota dimensi palsu juga ditempati oleh Ye Chen. Masih tidak bisa diremehkan, ada 3 orang suci agung, Raja Suci, Raja Semu, ini tidak jarang. Raja Hantu berkata perlahan, kamu secara alami bisa bertarung, tapi masalahnya, pengadilan surgawi juga akan kehilangan pasukan karena ini. Ye Chen tersenyum, mereka memiliki Zhang Liangji dan pengadilan surgawi di dinding. Jepit orang tua, anak ini akan menipu lagi. Begitu kata-kata itu diucapkan, mata semua orang yang hadir menyala. Mereka sangat cantik. Nandi dan Qinglong menggelengkan kepala dan tersenyum, pertempuran ini selalu diadakan. Pergi, ini harus dibayar, biksu pengadilan surgawi 50 juta, setiap orang membayar 10 yuan, 500 juta, 105 miliar yuan, 1050 miliar. Kelompok tentara bayaran daratan Xuanhuang, berapa banyak orang, termasuk keluarga kami. Ye Chen menyebarkan peta, itu adalah peta topografi kasar benua Xuanhuang. 5 Raja Chu Agung, ambil 10 juta dan pergi ke Donghoang. Keturunan Kaisar, bawa 10 juta dan pergi ke wilayah selatan. Long Yi dan Long Wu, ambil 10 juta dan pergi ke gurun barat. Chu Lingyu dan Xie Yun, ambil 10 juta dan pergi ke Beiyue. Ye Chen, seperti seorang jenderal, memerintahkan secara metodis, dan kata-katanya kuat dan keras. Meskipun itu adalah keadaan dasar manusia, itu tidak kehilangan keagungan yang seharusnya dimiliki oleh seorang Holy Lord. Yang terpenting adalah pesona kepribadian yang membuat mata indah banyak wanita saat ini. Dengar, buka mulutmu dan tutup mulutmu 10 juta, bertarung satu pertempuran. Siapa yang mengira bahwa perang sebesar itu hanya akan dilakukan oleh satu orang dari Yuan Jing? Bei Sheng tersenyum ringan, mata lince itu sedikit mabuk dan kabur, dan mereka juga terinfeksi aura itu. Pergi dan bersiaplah secara terpisah. Ye Chen berdiri dan sedikit tersenyum, jangan keluar pintu, gunakan gerbangnya. Saya akan menyiapkan pesta di surga dan menunggu kembalinya pasukan pemenang. Lihat ini, semua orang tertawa dan menolak gunung itu. Lama menunggu, akhirnya menunggu perintah Holy Lord, tidak ada yang takut, semua orang memiliki semangat juang yang tinggi. Segera, pasukan surga terbuka, ratusan ribu pintu alam terbuka, sekelompok orang masuk, dan kerumunan menghilang. Diep Den berdiri di atas Mok Nupong dan melihat mereka pergi. Dia seharusnya menyesalinya, untuk perang sebesar ini, sebagai dewa suci, yang tidak bisa dia pimpin. Angin sepoi-sepoi bertiup lembut, darah mengalir dari sudut mulutnya. Malam tiba dengan tenang dan seorang tamu terhormat menyapa langit. Kami sudah tidak bertemu satu sama lain selama lebih dari 100 tahun, senior datang ke sini tanpa masalah. Mendesah pelan, dia tidak bisa membantu tetapi bergumam. Melihat Ye Chen sudah sangat tua, kultivasinya telah jatuh ke tangan manusia, dan umurnya tidak lama, aku hanya bisa menghela nafas. Ye Chen adalah junior paling keren yang pernah saya lihat. Tahun-tahun seperti pisau. Melihatnya, Qi yang tanpa daya menggelengkan kepalanya, orang tua ini pernah pergi mencari raja, sayangnya tidak ada berita selama ratusan tahun. Qi Yangzi menatap Ye Chen tanpa menyipitkan mata.
Jika generasi muda bisa melakukannya, dia tidak akan menolak. Ye Chen tersenyum dan menatap Qi Yang. Qi Yangzi menatap Ye Chen dengan mata penuh harapan. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Aku mendengar apa yang terjadi saat itu, tetapi anak Dewa Phoenix meninggal. Apakah kamu benar-benar ingin membantai Putri Phoenix? Klan Phoenix adalah keturunan dari kaisar dan latar belakang mereka tak tertandingi, dan tentara kaisar kekaisaran bahkan lebih banyak lagi. Kamu tidak perlu menggunakan klan Phoenix untuk menekanku, ini benar-benar seperti perang, Dacu tidak takut dengan klan Phoenix. Ye Chen berkata dengan jelas, dia masih bisa hidup, itu adalah semangat kepahlawanan Dacu yang menggunakan darah dan tulang. Qi Yangzi ingin mengatakan lebih banyak, tetapi pada akhirnya dia tidak melakukannya. Meskipun saya tidak memiliki hubungan yang mendalam dengan Ye Chen, dia sangat menyadari karakternya dengan kebencian yang jelas dan obsesi yang mendalam. Dalam beberapa tahun terakhir, legenda telah menyebar tentang Ye Chen, yang bukan orang yang bereinkarnasi, tetapi ketika intinya disentuh, mereka selalu membayar harga darah. Dia memiliki kesempatan untuk berharap, tetapi dia tidak memerintahkan Ye Chen untuk dipindahkan. Bahkan jika itu adalah Kaisar Sun, Ye Chen merasa sulit untuk melepaskan amarahnya. Dia tidak bisa menyampaikannya dengan ramah. Saya akan memberi Anda beberapa saran, jangan terlibat lagi, Anda tidak bisa mengendalikannya. Sangat sempurna, Phoenix tidak mungkin menggambarkannya. Jika klan Phoenix dan klan Immortal bersatu denganku, Donghua, mereka mungkin tidak bisa mengalahkan Dacu. Di luar itu hanya akan menyebabkan bencana yang lebih besar. Ketika 9 Dacua menjadi gila, tidak ada yang bisa menerimanya. Qi Yangzi berkata dengan lembut, bicaralah. Saya merasa dia mengumpulkan 2 mata peri dan tulang suci Chen San, yang juga dia lelehkan. Dia adalah seorang pembunuh, dan mereka yang melewati Kaisar Dacu juga akan menghadapi area terlarang. Ujizi perlahan berbalik. Saya mulai memahami bahwa di masa lalu, menyerang Tianshu adalah kesalahan besar dari awal hingga akhir. Kata-kata Ujizi penuh makna yang dalam, Qi Yangzi sedikit mengernyit, mengikutinya dan segera menghilang. Seperti yang diharapkan, waktunya telah tiba. Bahkan jika dia menjadi Phoenix, dia tidak akan bisa melindungi Phoenix. Ini adalah hutang darah lebih dari 100 tahun yang telah lama berakhir dan tanpa batas waktu. Hong Chengsui muncul di belakangnya lagi, memegang kertas putih dan melemparkannya langsung ke pangkuan Ye Chen. Ye Chen mengumpulkan pikirannya dan melihat kertas putih itu. Hong Chengsui memberinya hadiah karena mempekerjakan orang-orang kuat, dan jumlahnya membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Ini juga karena ada begitu banyak orang di pengadilan surgawi yang bisa menghasilkan banyak uang. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak akan dapat menghabiskan uang sebanyak itu. Fakta telah menunjukkan bahwa jumlah orangnya sangat besar, sama seperti pengadilan surgawi Chu Agung. Hong Chengsui mengangkat bahu, jika Anda tidak punya uang, Anda bisa mendapatkan lebih banyak. Dengan begitu banyak kekuatan dan legiun dewa, mereka dapat menghancurkan lawan. Tidak ada pertempuran seperti itu. Uang bisa menggiling roh. Ye Chen juga menghela nafas, menawarkan sentuhan api dan membakar kertas kosong itu. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengenalnya lebih baik daripada saya. Lagi pula, Xuan Huang sangat besar dan butuh waktu untuk keluar. Lebih dari 80% adalah orang bijak yang hebat dan tidak ada kekurangan Raja Suci. Secara alami, setelah melihat pertempuran tentara surgawi, pembangkit tenaga listrik yang dipuji ini hampir takut untuk buang air kecil. Di depan mereka ada gumpalan hitam yang pecah, seperti samudra luas, ditutupi langit dan bumi. Tentara bayaran itu tertegun, menelan, dan menatap. Pernahkah kamu melihat pertandingan catur? Tin Din Daichu. Tata letak seperti ini, lawan orang, bayar tentara bayaran sialan, bayar sebanyak yang kamu bisa. Ambil kekayaan orang, bantu orang hilangkan bencana. Di bawah sinar bulan purnama, tentara bayaran dan tentara surgawi bergabung menjadi satu tempat dan langsung menuju target, semuanya perkasa. Untuk gerakan seperti itu, sulit untuk tidak menarik perhatian dari semua lapisan masyarakat. Saya ingin saya melakukannya, satu persatu, tidak mungkin, ada begitu banyak orang yang mau. Kemanapun dia pergi, langit bergemuruh, Su terlalu kuat, tanah retak, tidak mampu menahan tekanan. Itu adalah Queen Yu, Kaisar Kera Kecil, Nandi, King Long dan lainnya,
memimpin para penguasa pengadilan surgawi dan mengepung musuh Golden Crow Kunpeng, dan kekuatan tempur mereka benar-benar mengalahkan lawan. Golden Crow Kunpeng meraung, dengan rambut acak-acakan dan wajah seram. Kaisar monyet kecil mengenakan batangan besi emas hitam, dengan mata api dan mata emas yang terbuka ke cahaya yang menyilaukan, bersama dengan Tanah Wuxiong, Trenggiling dan Bei Mingyu mengelilingi Kunpeng. Kim O Konbang meraung, ingin melarikan diri beberapa kali, tetapi dihentikan oleh Master Tin Din satu persatu. Saat itu, orang-orang ini menyesal tidak mendengarkan omong kosong Feng Xian dan harus tinggal di Xuan Huang. Itu hal yang baik, dan mereka semua terbunuh. Dia terlalu muda, tidak bisa melihat cudai Tin Din. Xuan Huang sangat tinggi, dia bisa menemukannya dengan sangat akurat. Salah perhitungan yang serius. Saya pikir itu disembunyikan, tetapi saya tetap ditemukan dan saya gagal. Apakah itu Kunpeng Golden Crow, 8 Key Phoenix Eagle, atau pengikut mereka, hampir 1000 orang, tanpa kecuali, dianiaya dan basis kultivasi mereka dibatalkan. Meskipun Queen Yu dan yang lainnya sangat marah, mereka tidak membunuh mereka. Segera setelah pertempuran mereka berakhir, gunung utara dari gunung timur dan wilayah selatan Simo terdengar berturut-turut. Keempat sisi pengadilan surgawi secara bersamaan menyerang. Pelindung Dharma mereka sangat kuat, tetapi pihak lain memiliki terlalu banyak orang, total 10 juta pembudidaya, termasuk orang suci agung dan raja suci, kekuatan tempur mereka benar-benar ditekan. Melihat ke kejauhan, potongan langit dan bumi ini ditutupi dengan cahaya ilahi, mengambang, terjalin dengan kekuatan magis dan berisi artefak magis, berulang kali dipenuhi dengan daya tarik lawan jenis. Sekat-sekat yang melindungi 4 tempat suci menjadi objek dekoratif, meskipun juga rusak ketika para leluhur secara pribadi menempatinya. Maaf terlalu banyak menyalahkan Biksu Tin Din, putaran serangan gila, tidak ada yang bisa menahan formasi ini. Perlu disebutkan bahwa 4 orang, Dewa Tinpat, Dewa Misti, Dewa Lemlin, dan Dewa Natmuyet, mendapat perhatian khusus sejak awal. Sekte itu tidak hanya tidak bisa bertahan tetapi juga dikepung dan dibunuh, berubah menjadi kabut darah. Ini benar-benar permainan keluarga yang terdiri dari 4 orang sekaligus. Di masa lalu, dia menindas Ye Chen seperti ini, dan ditekan oleh Mu Chi San selama ratusan tahun. 4 tanah suci ditipu, 50 juta siswa Tin Din masih berani tinggal di Huyan Hoang. Tapi dia salah perhitungan dan meremehkan kemampuan pengadilan untuk menemukan orang. Setelah 100 tahun, Si Zun juga kembali dari pengalaman, dan mata Buddha masih sangat tenang, dengan banyak aura samar. Orang yang tidak tahu benar-benar mengira dia seorang bodhisattva. Semakin banyak biksu berkumpul, dan tidak ada kekurangan raja suci, ada juga 1 atau 2 kaisar kuasi, hanya penonton. Diep Den gila, Biksu Tin Chung juga gila. Dengan gemuruh, Legiun Suci yang dipimpin oleh keturunan kaisar mengambil inisiatif untuk mengakhiri pertempuran dan memusnahkan kultus Dewa Matahari dan Bulan. Nenek moyang Sun Moon Gatsek meninggal, dari guru suci hingga para murid, tidak ada yang selamat, semuanya dimusnahkan. Melihat keluar, itu adalah dunia yang berdarah, tidak ada lagi gunung yang menjulang tinggi, tidak ada lagi istana yang sempurna, tunggul pohon dan lengan yang patah, darah dari sungai dan pecahan gas Dharma di mana-mana. Kali ini, kehancuran nyata ada di mana-mana, tulang asli menjadi gunung, darah mengalir ke sungai, seperti neraka Asura. Siapa yang mengira bahwa dalam perang skala besar, lebih dari 10 juta orang bertempur, dan pengadilan surgawi Grand Chu tidak memiliki korban. Kultus Dewa Matahari dan Bulan telah dibantai dari awal hingga akhir, dan tidak memiliki kekuatan untuk bangkit. Para biksu yang melihat ke setiap gunung, apakah itu kuasa Emperor atau kuasa Sein, mengatupkan bibir. Sekarang mereka semua adalah pencuri yang tidak tahu malu. Selain itu, menilai dari sikapnya yang bijaksana, tidak perlu berpikir, operasi sembunyi-sembunyi ini sudah dilakukan. Jelas, pengepungan ini belum berakhir, masih ada pertempuran besar, yaitu Tai Salin San. Roh-roh jahat dari orang-orang yang kejam ini begitu kuat dan tak tertahankan sehingga hanya mereka yang pernah hidup melalui perang yang memilikinya. Beberapa sangat terkejut sehingga mereka yang kembali ke rumah juga menoleh dan saling memandang. Karena ini adalah perintah dari Raja Surgawi, tidak ada yang bisa melanggarnya. Di atas Tin Tien San dan Mok Nupong, Diep Den yang sedang duduk tegak berdiri, dan awan api muncul di kakinya. Dengan keadaanmu yang melemah saat ini, kamu tidak perlu pergi ke Gurun Barat sama sekali. Gurun Barat, kembali ramai,
pasukan rute keempat Tindin, total 40 juta biksu, bergabung menjadi satu tempat. Saya benar-benar merasa ada terlalu banyak orang, jadi bisakah saya memesan Lingshan? Di atas Lingshan, burung phoenix tersenyum lemah, sudut mulutnya sedikit terangkat. 40 juta beku, berdiri di langit yang luas dan bumi yang luas, sungguh luar biasa. Mereka adalah keluarga Buddhis, melindungi musuh mereka dan menindas Ye Chen. Para biksu yang menonton pertunjukan itu juga datang, jumlahnya jutaan, dan kerumunan itu seperti lautan, satu demi satu. 100 tahun yang lalu, Diebden hendak menangkap burung phoenix, dan juga datang ke sini untuk mengangkat Lin San yang berkedip-kedip, Dotrung Buddha dan Sakyamuni memasuki dunia. Perbedaannya adalah kali ini Ye Chen tidak memiliki kekuatan untuk melawan langit dan bumi, tetapi meskipun dia tidak memiliki tulang yang besar, dia tidak sendirian dalam pertempuran. Nelayan tua Zundi juga datang, menemukan tempat yang nyaman dan menghela nafas. Apakah semua Buddha di Lingshan memiliki kepala elem? Setelah digigit sekali, dia berani melindungi Feng Xian hari ini. Ye Chen berhenti dan berdiri di luar Lingshan. Di kejauhan, saya bisa melihat Lingshan. Kemudian tumpukan batu sepanjang 1000 kaki muncul dari tanah dan dilemparkan langsung ke dalam malam, disegel oleh selirian. Dan dia menginjak loh batu itu dan berdiri dengan tenang. Gambar itu berdarah dan darah menetes dari tubuh Golden Crow Kunpeng dan yang lainnya ternoda pada loh batu merah dan darah berdarah di matanya. Setidaknya ada ribuan orang, dan Tianjiao diambil, tetapi dipakukan pada loh batu seperti itu. Banyak pangeran dan dewa yang tertusuk di ski batu berteriak dengan marah dan ketakutan. Badai mengguncang langit, dan Kunpeng serta gagak emas lainnya dengan cepat kehilangan vitalitasnya. Pada saat hidup dan mati, mereka lebih menyesal, penyesalan seharusnya tidak memprovokasi Ye Chen, membenci Feng Xia dengan menyeretnya ke dalam air dan bahkan menyebabkan pembunuhan berdarah ini. Dosa-dosa yang dilakukan pada akhirnya akan dibayar dengan nyawaku sendiri. Mereka juga saudara dan saudari yang sulit. Ketika saya mendengar apa yang Anda katakan adalah kebenaran, saya hampir percaya dan masuk agama Buddha karena saya berkata jangan takut tersipu. Apa pertempuran hari ini? Berapa banyak kerabat Ye Chen yang Anda bunuh dan Anda tidak memikirkannya sampai Anda melarikan diri ke agama Buddha? Bau mesiu langsung terbakar maksimal, dan niat surga untuk membunuh membekukan dunia ini. 100 tahun yang lalu, Ye Chen Zhang menelanjangi Sakyamuni dan lahir. Hebatnya, 100 tahun kemudian, Sakyamuni kembali ke posisinya. Anda dan saya terobsesi satu sama lain. Saya menghabiskan ratusan tahun dan orang tua mendapat pandangan seperti itu tentang praktik datang ke dunia. Matanya polos dan kata-katanya lebih jelas, apa yang disebut welas asih Anda mengganggu sebab dan akibat orang lain, dan itu adalah karma Buddha. Pikirannya belum rusak, bagaimana saya bisa berbicara dengan lembut? Ye Chen menghunus pedang pembunuh Zheng Ming dan mengarahkannya ke Lingshan. Biksu pengadilan surgawi juga bertindak bersama, baik melalui kekuatan magis, metode rahasia, atau formasi senjata, dan Ling Tian menekan Lingshan. Sakyamuni menghela nafas lagi, tubuh Buddha berubah menjadi ilusi, dia kembali ke Lin San, berjongkok di atas Lin San Hutin, melantunkan mantra welas asih agung. Begitu pula 40 juta biksu dari pengadilan surgawi, tangan terentang, 5 jari terangkat ke langit, pikiran bergerak, dan asal terbuka. Dia melihat apa yang akan dilakukan surga, ingin memadatkan matahari dan menghancurkan pertempuran. Di masa lalu, dewa menggunakan metode ini untuk membuka segel Wuzishan, dan sekarang akan mengulangi trik lama. Hanya Buddha emas dalam imajinasiku gambar yang meledak tidak muncul, dan umat Buddha tetap menjadi gambar terpesona yang sama. Keberadaan tertinggi adalah instrumen kerajaan Buddha yang menurunkan alu ajaib, pemaksaan terjalin, kekuatan pemikiran menari bersama, dan supremasi kekaisaran kuat. Biksu Tincung meraung, matanya merah seperti darah, dan dia benar-benar panik. Itu adalah senjata pamungkas kekaisaran, dan bahkan 40 juta biksu tidak akan pernah bisa dihancurkan. Begitu Mao Lingshan diprovokasi, satu pukulan sudah cukup untuk menghancurkan 10 juta yuan, dan bukan tidak mungkin seluruh pasukan dimusnahkan. Jika dia tahu itu, dia tidak akan memerintahkan untuk mengepung Lin San, yang sama saja dengan mengirim surga ke kematian. Melihat ini, biksu pengadilan surgawi mengerutkan kening dan dengan cepat mundur. Sebaliknya, kembalinya senjata kekaisaran pamungkas Lingshan, sebaliknya, dia tahu. Sekarang adalah kesempatan sekali seumur hidup, jika senjata kaisar ditarik, pengadilan surgawi Daizhou akan dihancurkan.
Tapi keilahian batinnya tidak memengaruhi senjata kerajaan untuk menjatuhkan kelelawar ajaib, dan dia hampir menembak kaisar dengan tergesa-gesa. Tindin tidak bisa mengalahkan Dibin, bukan berarti Dacu tidak bisa mengalahkan kaisar. Menunggu Dacu kembali, dia pasti akan dilikuidasi lagi. Melihat pasukan dewa, semua orang hanya bisa menghela nafas. Itu prajurit kerajaan tertinggi, kekuatan besar yang menghancurkan dunia, bahkan jika 40 juta orang lagi datang, itu tidak akan cukup. Terlalu banyak orang menggelengkan kepala dan menghela nafas. 100 tahun yang lalu, Ye Chen menelan gunung dan sungai, mengalahkan Lingshan. Itu adalah sedikit belas kasihan dari Sang Buddha, atau istana surga akan dihancurkan selamanya. Dia menang lagi, meminjam kekuatan Lingshan dan mengguncang istana surgawi Zhou yang agung. Perasaan ini indah. Dia hanya menonton dengan tenang. Lin Shan Buddha meninggalkan Buddha dan memilih Hong Tran. Sebelum saya pergi, saya akan melihat prasasti yang menjulang tinggi di depan Gunung Lingshan, tempat gagak emas Kunpeng dan yang lainnya disalibkan, membayar mahal atas perbuatan jahat masa lalu. Kali ini, meskipun pengadilan surgawi mundur dengan satu kaki, dia tetap menang. Meski tidak ada korban jiwa, di mata mereka itu adalah bencana kegagalan. Perkelahian benar-benar membuat frustrasi dan tidak ada yang menginginkannya. Susi berteriak terlalu tiba-tiba, dan terlalu banyak orang yang terkejut dan tidak siap. Menjadi bijak dan terkadang salah perhitungan, saya meremehkan pasukan Kaisar Jidao dan keberuntungan Feng Xian. Dia adalah pewaris karunia surga. Kali ini, dia benar-benar tidak berdaya dan hanya bisa menunggu kembalinya Zhou. Dengan kata lain, semua orang botak dan botak di pengadilan surgawi, seperti Yanlong dan Niu Sisan, dipukuli bersama. Nandi Beisheng dan yang lainnya mau tidak mau merobek bibir mereka. Orang-orang yang baru saja memenangkan pertempuran, tempat tinggal sekelompok harta, tempat tinggal mereka, dan alasannya sangat aneh. Jika tidak, mereka dapat dibawa keluar dan dipukuli secara langsung. Begitu mereka pergi tidur, satu persatu, sekelompok hewan meremas rambut mereka, dengan kata-kata umpatan tertulis di wajah mereka. Mereka yang dipukuli sangat sengsara. Apa yang salah dengan kepala botak? Melihat Ye Chen datang, dia bergegas maju dan membantu membuat banyak akal. Hong Chengsui tersenyum dan menatap Ye Chen. Setiap kali kamu memikirkan tuanmu, kamu semakin memperlakukanku. Tidak peduli seberapa baik kamu terhadap Hong Chen, kamu juga baik padaku. Jika itu masalahnya, tidak ada yang salah dengan itu. Ada ribuan orang, semuanya adalah pengadilan tinggi di surga. Hampir 1000 orang, semuanya dengan wajah jelek, masih marah di gurun barat, dingin dan marah. Tidak mampu menahan mereka. Diepden dengan tenang berkata, adalah normal bagi seorang prajurit untuk menang atau kalah. Semua orang berteriak kesakitan, memadamkan api pada saat yang sama, tidak menyebar kemana-mana. Ada pasukan kaisar di Lingshan, di luar jangkauan istana surgawi. Ya, tapi tidak berkelahi, tapi menghasilkan uang. Apakah kamu mencari uang? Lebih dari 90% orang terkejut. 50 juta biksu di surga, berpenghasilan begitu banyak, tetapi masih kehabisan uang. Kata Tutu Nam terkejut. Bagaimana menurutmu? Long Nat Long Fu menutupi wajahnya dan mengutuk, simpan saja penghalangnya. Ada 9.999, ditambah formasi sihir lainnya. Ketika dibuka, harga Nguyen Gipsum di luar imajinasi. Ye Chen berkata perlahan, itu adalah ras yang bermusuhan dengan surga. Semua orang mengerutkan kening. Sedikit keseriusan muncul di hati mereka yang khawatir. Surga memiliki terlalu banyak musuh, seperti Kunpeng Golden Crow, seperti Fairy Clan, Demon Clan, dan Phoenix Clan. Ras-ras ini, bukan warisan kaisar, semuanya memiliki prajurit kaisar. Jimat yang melindungi surga akan menjadi penghalang yang kuat bagi mereka. Jika keluarga menemui jalan buntu, mereka pasti akan menemukan saya untuk menyelesaikan pengadilan surgawi. Lanjut Ye Chen, Tindin perlu bersiap lebih awal. Batu primordial akan menjadi prioritas pertama. Cepat atau lambat mengumpulkan uang secara membabi buta dan duduk di langit. Metode ini sangat pasif, sangat kuat. Anda perlu mengerti. 50 juta orang, targetnya terlalu besar, bersembunyi di mana-mana akan terungkap. Jika mereka bersembunyi satu persatu, mereka juga akan dihancurkan satu sama lain. Ye Chen berkata, dibandingkan bersembunyi, saya ingin lebih membela diri, mengandalkan Tiansu, saya dapat menggunakan kekuatannya. Aku tidak bisa mengatur waktu kembalinya Chu, tapi tidak akan lama lagi. Ye Chen terbatuk,
Kami membutuhkan batu sumber yang cukup untuk mendukung dan merencanakan ke depan untuk lingkaran sihir Caretaker. Xiong He menepuk dadanya, selama aku memiliki cukup tenaga dan dukungan keuangan untuk memastikan pengadilan surgawi menjadi kerajaan uang. Untuk Xiong Er, mereka tidak bisa memahaminya dengan lebih baik. Jika Anda memiliki peluang bisnis, buat dia menunggu dan membuka mata Anda. Terengah-engah, Xiong Er mengelus lengan bajunya, saya pikir setiap kota kuno di Xuanhuang akan membuka loteng dan mendorong Dewa Pedang ke dalamnya dengan pedang kecil. Akan ada banyak orang. Saat kami lari, kami baru saja mengumpulkan uang, dan nama pedang terkutuk di langit begitu ganas sehingga tidak ada yang berani menyinggung dan tidak takut akan masalah. Setelah itu, produk ini memandang Chu Lingyu, sebagai murid pedang, pasti punya banyak ide artistik tentang pedang. Meskipun tidak terlalu menarik, ini adalah peluang bisnis yang sangat bagus. Xiong He menggosok tangannya dan menatap Hong Chengsui dengan seringai tanpa wajah. Ini juga peluang bisnis yang bagus. Hong Chengsui tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Oleh karena itu, Dacu Tianting akan bekerja sama dengan Xiong Er tanpa syarat. Ye Chen berkata sambil tersenyum, langit penuh dengan bakat dan Anda dapat memilihnya secara acak. Mereka semua berbakat dan selalu mampu menunjukkan bakat mereka. Sama seperti Xiong Er, daya juangnya tidak bagus, tapi bisa dikatakan ini bisnis dan orang bisa hadir. Semua menteri istana surgawi mengangguk, tidak ada yang keberatan. Sejak dia mulai berkultivasi, dia tidak pernah memiliki kekuatan seperti itu. Ye Chen berkata bahwa Hong Chengsui tetap tinggal. Dengan begitu banyak kekuatan, orang ini akan melakukan hal yang sama. Setelah semua orang pergi, Hong Chengsui memberi Ye Chen secangkir teh, haruskah saya diberi tugas besar? Lihatlah Lingshan, ketika peri Phoenix keluar, tangkap aku hidup-hidup. Hong Chengsui berkata dengan senyum lembut, saya tidak bisa memindahkannya ke Lingshan, tetapi jika Anda berani keluar, dia akan diberitahu bahwa dia akan keluar. Kamu melakukan sesuatu, aku tidak khawatir. Langit malam sangat dalam, bintang-bintang pecah seperti debu, diam-diam tapi jelas. Ada perintah dari Xiong Er untuk pembagian kerja surgawi. Chu Lingyu, Hong Chengsui, dan Wu Ya telah menginspirasi jutaan orang dengan konsep artistik kendo dan alkimia mereka, dan membawa mereka ke kota kuno Xuanhuang untuk membuka ruang dengan menyewa loteng. Naga memimpin dalam formasi dan serangan sihir. Xiong Er dapat dipercaya dan bekerja seperti jenderal dan biksu pengadilan surgawi. Selama 3 hari, pembantu tidak pernah tidur. Biasanya diam tentang kemampuannya, ceria dan memiliki banyak peluang bisnis. Sword and Alchemy Love akan dibuka dalam 3 hari di kota Zhongzhou, menyebabkan kegemparan di kota. Siapakah Dewa Pedang itu? Mitos tentang surga yang bercita-cita menjadi kaisar. Pedangnya tak ternilai harganya. Siapa Danzun? Pil tertinggi. Alkimia mewujudkan impian sang alkemis. Suasana alkimianya luar biasa. Apanya yang bagus? Tanya para biarawannya dengan wajah terkejut. Klon murid Dewa Pedang dan Dewi Danzun ada di sana, jangan bingung. Murid Tuhan dan Dewi Danton sama-sama kekurangan uang, aku ingin melihat apakah dia hilang. Kumpulkan uang agar aku tidak perlu mengantri. Banyak orang dan pesta telah pergi ke kota Zhongzhou yang ramai. Anggota kuartet, apakah pembudidaya atau pembudidaya biasa, juga berbondong-bondong ke kota kuno terdekat. Setiap benteng kuno memiliki 2 loteng yang diisi dengan orang sehat. Danzun atau Dewa Pedang tidak tersinggung. Banyak orang di loteng, cepatlah. Barang-barang Xiong Er brutal dan diproduksi di dekatnya karena masalah waktu dan kuantitas yang terbatas. Semakin banyak orang, semakin baik. Mereka akan menghasilkan uang. Chu Lingyu dan Hong Chengsui melemah dan membeku. Loteng sering menampilkan avatar duduk bersila, menggambarkan Dewa Pedang dan Danzun melalui murid-muridnya. Zhongzhou, Beiyue dan Simo terbakar. Kota-kota kuno begitu sibuk sehingga semua orang pergi ke sana dan sulit melihat para biarawan di luar. Bisnis itu populer tetapi tidak menghasilkan uang, suatu fenomena yang aneh. Banyak batuan induk. Biksu terkejut. Uang bagus. Xiao Jiuxian memandangi tumpukan batu. Ling Ce meneteskan air liur. Buah surga. Bakat. Kaisar Beisheng tidak mengharapkan pria gemuk menjadi pencari nafkah yang baik. Tidak, matamu mencintaiku. Xiong Er mengacak-acak rambutnya dan menekannya dengan paksa, senang bermain. Pencuri itu berkata dengan serius, mata tikus itu bersinar dengan keterampilan mencuri. Bunuh itu. Xie Yun berkata, jongkok dan masuk akal.
Pahlawan dan Situnan merasakan hal yang sama, kata Situnan, 3 item, cepat datang. Kamu satu-satunya yang tidak sibuk, Xiong Er, halo. Mereka berhenti segera setelah mereka mengambilnya. Ye Chen, mereka tidak bekerja sama. Xiong Er mengeluh dan melecehkan Yun Feng. Kamu tahu banyak, beruang kecil. Garis hitam di dahi mereka sangat tajam, hitam seperti soda. Xiong Er tidak setuju, patuhi perintah Holy Lord, kami kuat. Kami selalu sibuk. Pelayan itu memanggil Lady of the Divine Palace untuk menghitung batuan dasar dan mengirimnya ke medan perang untuk melindungi pasukan hukum. Namun, pria ini masih menggunakan kekuatan pribadinya untuk menemukan dua saudara perempuan cantik yang saling berpelukan, menghentakkan dan menggosok bahu satu sama lain. Pekerjaan. Dari kejauhan, itu adalah Buddha Maitreya kecil yang bahagia. Xie Yun dan yang lainnya semua mengeluarkan memoar, ada banyak sekali, dan mereka tertawa sedih. Angin sepoi-sepoi mengaduk rambut putihnya dan bahkan meninggalkan noda darah di sudut mulutnya yang tidak bisa dibersihkan. Saat ini, harta karun anti penuaan semuanya telah menjadi perhiasan, yang tidak dapat menghentikan penuaan. Sangat jelas bahwa Ye Chen dapat menghitung bahwa dalam 3 bulan akan ada keluarga besar yang membuka kunci, ini akan memindahkan deduksi Zhou Tian secara sewenang-wenang. Selain itu, dia tidak melakukannya sekali saja, jika tidak, kultivasinya tidak akan turun begitu cepat. Itu adalah serangan balik Zhou Tian. Zhou Yi menghela nafas, dan Manchu juga merasa menyesal. Zhou Tian tidak memiliki senior, di mana langit dan bumi hari ini sepadan. Dia tidak menyalahkan Zhou Yi dari awal hingga akhir, tetapi malah berterima kasih padanya. Zhou Yi menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, tetapi tidak pergi. Dia ingin menjaga Ye Chen dan mencegah anak ini melakukan hal bodoh lagi. Semakin banyak batuan dasar ditransmisikan dari kota-kota besar kuno, lebih dari sekali, dan para penonton terpesona. Hati hamba ini tidak kecil. Itu menyusun rencana yang luar biasa dan melibatkan banyak industri, seperti restoran, toko kelontong, apotek, dan bilik sulap rahasia. Namun, begitu pikiran ini diucapkan, Sangguan Yuer dan yang lainnya mengangkatnya dan memukulinya sampai mati. Hanya dalam 10 hari, lebih dari 90% kota kuno di benua Deep Savage pada dasarnya menciptakan industri celestial. Ini juga karena pengadilan surgawi memiliki banyak orang, dan juga ingin kalah dari pengadilan surgawi, yang cukup kuat untuk dikendalikan. Jika Anda pindah ke kekuatan dan sekte lain, Anda tidak akan pernah bisa mencapai skala ini. Sesuai dengan kerajaan moneter ini, Naga 1 dan Naga 5 menggandakan jimat mereka dan menyerang lingkaran sihir seperti binatang buas. Saat ini, Dai Chutin Din sangat menginginkan uang dan uang, orang, pertahanan dan pertahanan, bertonton. Kerajaan uang bangkit, tetapi Ye Chen jatuh. Tidak peduli berapa banyak batu purba yang mereka miliki, mereka tidak bisa menyembunyikan nafsu mereka. Ye Chen terbaring di awan, pingsan, kultivasinya masih jatuh, dan nafas kematiannya tenggelam. Wanita, hentikan Lao Chu. Xie Yun, Situnan, dan Xiong Er semuanya berteriak seperti orang gila dengan mata merah. Kegilaan membanjiri tubuh Ye Chen. Tolong berhenti. Lin Xihua dan Sangguan Yuer menembak dengan mata berkaca-kaca. Essence dan Origin menggulung dan mentransfer secara gratis. Namun, mereka mengalami kesulitan mencegah jatuhnya Ye Chen dan kepunahan roda kehidupan. Ye Chen berubah menjadi manusia di depan mereka. Dia tidak mati, hanya gelap, seperti lilin yang redup. Ada risiko kepunahan. Gadis giok itu melihat ke puncak, mata pria itu merah, air mata wanita itu berlinang karena kesedihan dan kemarahan. Zhou Tian menekuk pinggangnya. Nasib buruk selama bertahun-tahun telah membuat rambutnya memutih. Dunia ini kejam, hati menjadi tua. Orang baik diintimidasi, tubuh tidak sempurna. Di pengadilan surgawi Chu yang agung, 50 juta biksu meraung ke langit. Suara penuh amarah mengapa langit, suara guntur, Suzaku dibawa ke Gunung Peri dan mendatangi Wang Lingqi. Melihat langit yang kosong, Tianzu Dimi merasa tak berdaya. Di sisi lain, melintasi pegunungan yang indah, mereka dapat melihat orang-orang yang telah tinggal di sana selama bertahun-tahun tetapi tidak dapat berbuat apa-apa. Ketika mereka melihat masa muda mereka yang cerah, mata tua mereka sedih. Dia memegang posisi kaisar, tetapi tidak ditakdirkan. Para pahlawan telah melihat banyak hal dan meninggalkan kesedihan di dunia merah. Malam datang dengan kelam. Di kolam roh, Ye Chen terbaring tak bergerak dan kematian mendekatinya.
Di kolam renang, Suzaku dari Swedia menutup matanya dan mempraktikkan teknik penyegelan kuno. Ye Chen bangun dan melihat awan berkabut di depannya. Kabut terangkat dan sungai besar serta pegunungan muncul. Menari, cantik, gumam Ye Chen. Wanita berkabut terdengar, Suzaku Swedia muncul di sampingnya dan memandang Dacu. Kampung halamanmu, impian orang tua itu luar biasa. Ye Chen tersenyum. Di usiamu, sulit menghadapi kembalinya Dacu. Bawa dirimu dulu untuk melihat, berharap ketika itu datang. Apakah itu di dalam jiwa? Ye Chen melihat 10 sosok di Jiuxiao. Kaisar Chu dan Liu Ruyan berdiri di dekatnya dengan baju besi kuno. Mong Dacu ada di antara mereka dengan tim persegi dan Battle Banner of Heaven. Mata beralih ke Xuan Huang, setelah 300 tahun, Dacu akan kembali ke rumah. Beberapa orang mengharapkannya, beberapa tidak, jadi mereka hanya bisa mengamatinya dalam mimpi.